Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma ba'd. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita menyelesaikan kurikulum akidah yang kita dalam tauhid uluhiyah, yang kita mulai dari buku yang paling mendasar, yaitu kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita telah membaca muqaddimah dari beliau. Ada 3 muqaddimah. Yang pertama tentang 4 kewajiban bagi setiap muslim, yaitu wajib belajar, wajib beramal, wajib berdakwah, dan wajib bersabar. Ini merupakan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Kita harus memiliki 4 sifat: belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini muqaddimah yang pertama. Jadi kita wajib belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Tentunya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang paling wajib, yang fardu ain, seperti ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan agama Islam, ada mengenal tentang rukunnya, rukun Islam yang 5, belajar tentang syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, belajar tentang iman, tentang ihsan, dan apa-apa yang merupakan kewajiban kita. Muqaddimah yang kedua tentang 3 kewajiban. Yang pertama tentang wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wajibnya mentauhidkan Allah. Dan yang ketiga wajibnya al-wala wal bara, wajibnya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Artinya apa yang Allah cintai kita wajib cintai, apa yang Allah benci maka kita wajib benci. Allah cinta dengan tauhid, maka wajib kita cinta apa? Tauhid. Allah benci dengan syirik, maka wajib kita benci dengan syirik. Allah cinta dengan sunnah, wajib cinta sunnah. Allah benci bid'ah, kita wajib benci dengan bid'ah. Allah cinta ilmu, kita wajib cinta ilmu. Allah cinta belajar agama, bermajlis ilmu, kita cinta dengan majlis ilmu. Allah benci kejahilan, kita benci dengan kejahilan. Demikian seterusnya. Jadi yang ketiga yaitu cinta dan benci karena Allah. Ya, artinya Allah yang Allah cintai kita cintai, yang Allah benci kita benci. Ya. Ini muqaddimah yang kedua. Wajibnya taat kepada Rasul, wajibnya taat kepada Allah, dan wajibnya cinta dan benci karena Allah. Ya, cinta dan benci karena Allah. Maka jangan sampai cinta kita karena kepentingan. Ya, cinta kita karena kepentingan. Ya, cinta karena uang, ya, cinta karena dunia. Artinya kalau tabiat manusia cinta keluarga, cinta anak, cinta istri, itu tabiat. Tapi jangan sampai cinta tabiat mengalahkan cinta karena Allah. Bagaimana harusnya seorang itu hidupnya itu karena cintanya kepada Allah. Apa-apa yang Allah cintai, dia pun cintai, maka dia mencintai atas dasar cinta kepada Allah. Iya. Kemudian yang muqaddimah yang ketiga tentang millah Ibrahim, tentang agama Nabi Ibrahim, itu agama tauhid. Wajibnya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu wajibnya tauhid. Ini 3 kewajiban. Ya, 4 perkara, kemudian 3 perkara, kemudian 1 perkara, yaitu tentang al-hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang kita masuk pada inti dari kitab
Fa idza qila lak mal usul tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Kalau kamu ditanya apa itu 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Iya. Oleh setiap manusia. Nah, sekarang kita mulai atau di sini penulis mulai menjelaskan tentang 3 landasan utama. Jadi kalau kamu ditanya apa itu 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah faqul ma'rifatul abdi rabbah. Bilang atau ucapkan atau jawab ma'rifatul abdi rabbah. Yang pertama adalah seorang hamba mengenal Tuhannya. Karena 3 perkara ini merupakan 3 pertanyaan di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tidak akan selamat kita di alam kubur ya sampai kita benar menjawab 3 pertanyaan. Jadi atas dasar inilah buku ini ditulis, yaitu berkaitan dengan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Baik, kata beliau di sini faqul ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba mengenal Tuhannya. Seorang hamba mengenal Tuhannya. Ya, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan melihat 2 tanda. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat 2 tanda. Tanda yang pertama yaitu melihat ciptaannya. Kita lihat langit, kita lihat bumi, lihat tumbuhan, kita lihat laut, sungai, melihat ciptaannya, melihat diri kita, melihat berbagai macam nikmatnya, ciptaannya. Itu dengannya kita akan mengenal siapa dia. Coba kita lihat ciptaannya. Tidak ada yang pernah mencipta langit seperti ciptaannya. Dan sebelum ada langit yang Allah cipta, belum pernah ada yang menciptakan langit. Dan tidak akan ada yang pernah mencipta seperti langit yang Allah cipta. Ya kan? Berarti menunjukkan apa itu? Hebat? Hebat. Ya kan? Menunjukkan sempurna? Sempurna. Karena tidak ada yang bisa mencontoh. Dan tidak ada yang ikut kerjasama, ikut andil dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan semua ini. Ya kan? Dan tidak ada yang berat bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu dia tinggal bilang kun. Nah, ini menunjukkan kehebatan, menunjukkan kesempurnaan. Langit yang begitu luas tanpa cacat sama sekali, nggak ada retak sama sekali, udah berapa ribu tahun, juta tahun, tidak ada yang bersama dia dalam penciptaannya, ya kan? Kemudian belum ada sebelumnya dan tidak akan ada yang mencipta setelah ya Allah cipta, dan entah dari apa langit itu dicipta. Beda kayak manusia, misalnya dia bikin apa? Misalnya dia bikin rumah dari semen atau apa, artinya dia bahannya sudah ada batu, tinggal diolah menjadi semen, ya kan? Sudah ada bahan bakunya sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, itu dari bahannya dari apa? Ya kan? Bahannya dari apa? Artinya apa? Kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan melihat ciptaannya. Ya. Contoh misalnya kita kenal manusia. Misalnya kalau kita mau kenal Pak Habibie misalnya rahimahullah, kita mau tahu kita percaya dia cerdas, bisa kita lihat dari karyanya. Dia bisa bikin pesawat, ya, rumusnya bisa dipakai dia, diperlukan di luar negeri, ya, dalam ilmu tentang ini. Ini menunjukkan orang seperti ini langka. Artinya dia di atas rata-rata, IQ-nya hebat. Ya, ilmunya luar biasa. Kenapa? Bisa dilihat dari karyanya. Nah, sekarang lihat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Apakah ada yang bisa membuat seperti buatannya? Apakah ada yang minimal ya ikut andil lah atau apa begitu? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dengan melihat syariatnya. Syariatnya itu Al-Quran dan Hadits. Dengan melihat syariatnya. Misalnya kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Dia Rabbil alamin. Dia pencipta, pengatur dan penguasanya alam. Allah perkenalkan dirinya. Ya kan? Berarti Allah perkenalkan dirinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Tidak ada Tuhan Nabi Isa, tidak ada Tuhan api, tidak ada Tuhan
matahari. Allah memperkenalkan dirinya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai orang kafir dikasih rezeki, dikasih umur panjang, dikasih dunia. Orang kafir yang dikasih, saking penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Jangankan dunia, hari kiamat pun penguasanya Allah Azza wa Jalla. Allah enggak sebutkan dunia karena enteng saja. Hari kiamat yang lebih dahsyat dari dunia. Penguasa hari kiamat. Tidak ada di sana yang bisa diandalkan lagi karena bapak, karena harta, karena jabatan. Ya, kalau di dunia mungkin masih kelihatan pengaruh-pengaruh ke dunia dari keluarga, dari harta, dari jabatan. Tapi ketika di hari kiamat, Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Kemudian Allah perkenalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Berarti la ilaha illallah. Contoh misalnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah. Apa kata Allah? Allah. Siapa Allah itu? La ilaha illa hu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Dia. Al-hayy, yang maha hidup. Maksudnya apa? Kalau kita ini dan makhluk seluruhnya akan apa? Yang hidup seterusnya Allah Azza wa Jalla. Maka ada yang kekal karena Allah kekalkan, bukan karena dia kekal dengan sendirinya. Seperti surga, neraka, dia kekal bukan karena memang asalnya kekal, Allah yang kekalkan. Iya. Dia maha hidup, tidak akan mati. Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha menegakkan. Maksudnya menegakkan semuanya. Dia tegak dengan sendirinya, dia mandiri, tidak perlu siapapun. Al-Qayyum, dan menegakkan semuanya. Tidak ada dari satupun dari makhluk ini yang tidak perlu dengan Allah. Semuanya perlu kepada Allah, siapapun dia. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, tidak ada yang bisa lepas dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Berarti kesimpulannya kalau kita lihat dari ciptaannya, Allahu Akbar, ya kan? Tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta kecuali Dia. Dia maha bersendirian dalam hal ini. Tidak ada yang ikut andil dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pengaturan alam semesta. Kemudian kita lihat syariatnya merupakan kebaikan bagi manusia, yang menjaga akal, yang menjaga nasab, yang menjaga harta, yang menjaga kehormatan, yang menjaga agama. Kalau kita lihat syariatnya, ya kan? Kemudian kalau kita melihat syariatnya, baca ayat hadits, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, siapa dia. Yang kita menarik kesimpulan, kalau begitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Lihat manusia, ada yang kalau lagi sakit anaknya pergi ke kuburan Syekh Yusuf misalnya. Kalau lagi punya masalah, lagi sempit rezeki, lagi ada musibah, lagi ada apa. Padahal kalau dia kenal Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada tempat dia berpasrah akan rezekinya, akan nasibnya, akan keadaan hidupnya, akan apapun. Dia hanya berusaha, tapi hatinya bergantung kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti orang yang kenal Allah Azza wa Jalla adalah kalau dia yakin dan percaya bahwa la ilaha illallah. Itu orang yang kenal Allah. Berarti orang yang kenal Allah hanyalah orang yang bertauhid. Berarti orang yang berbuat syirik, dia belum kenal Allah. Karena kalau betul dia kenal Allah, dia tidak akan berbuat apa? Syirik. Iya. Baik, ini yang pertama ya, ma'rifatul abdi rabbah, seorang hamba mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Tuhan itu dengan melihat dua tanda. Yang pertama melihat ciptaannya, yang kedua melihat syariatnya. Yang kesimpulannya ada 4 kesimpulan. Yang pertama, berarti Tuhan itu ada. 1. Tuhan itu ada. Yang kedua bahwa dia itu Tuhan, itu Allah. Dia itu bersendirian dalam mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Yang ketiga, itu Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan alam semesta,
Dia itu maha sempurna, nama-nama dan sifatnya tidak ada yang sama dengannya. Yang keempat, dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Mana buktinya kita katakan Tuhan itu ada? Ya kita katakan ya. Kita lihat langit. Langit kan dicipta, berarti ada yang mencipta. Iya. Kita lihat bumi. Dia itu dicipta, berarti ada yang mencipta. Ada al-khaliq dan ada al-makhluk. Adanya yang dicipta menunjukkan akan adanya pencipta. Kan begitu ya? Adanya rumah ini menunjukkan akan adanya yang bikin rumah. Adanya yang punya rumah. Ya kan? Adanya yang punya rumah. Adanya gelas di atas meja ini merupakan tanda bahwa tadi ada yang bawa di sini. Mana mungkin bisa datang sendiri ini gelas ini kan? Ya kan? Adanya air di dalam gelas karena ada yang isi. Adanya alam semesta tanda akan adanya yang menciptakannya, ada yang mengadakan. Terus kalau ada yang mengatakan, ya kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Oh itu nggak nyambung, karena Allah itu pencipta bukan dicipta. Ya kan? Kalau kita bertanya siapa yang menciptakan langit, cocok karena memang langit dicipta. Tapi kalau kita bertanya siapa yang menciptakan Allah, emang Allah dicipta? Allah itu mencipta bukan diciptakan. Iya. Baik, ini orang yang kenal Allah Azza wa Jalla, kesimpulannya dia yakin Allah itu ada. Dengan misalnya kita lihat di padang pasir, di pinggir pantai misalnya, ada tapak-tapak kaki. Kita nggak lihat orangnya, tapi kita lihat bekas kakinya. Kita yakin nggak ada orang lewat? Yakin. Padahal kita nggak lihat orangnya, tapi kita yakin ada orang lewat. Yakin betul, walaupun kita nggak lihat, tapi yakin seperti kita lihat dengan mata kepala bahwa kita lihat orangnya. Padahal kita lihat hanya tapak kakinya, kita nggak lihat orangnya. Tapi yakin ada orang lewat? Dari mana kita yakin? Ya tandanya. Nah, bukankah makhluk semua ini, alam semesta ini merupakan tanda akan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Terus dengan melihat ciptaannya, menunjukkan kehebatannya, menunjukkan dia bersendirian, berarti menunjukkan kita yakin dia hanya dia yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Kemudian dengan membaca syariatnya, Al-Quran dan Hadits, kita yakin bahwa tidak ada yang maha sempurna nama-nama maupun sifatnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang puncaknya, kalau begitu kita yakin tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Berarti seorang hamba itu dikatakan dia mengenal Allah kalau dia yakin dan dia buktikan dalam hidupnya bahwa la ilaha illallah. Jadi kalau orang yang berbuat syirik ditanya di alam kubur siapa Tuhanmu? Mohon maaf kalau bisa jawab Allah. Ya. Karena ini akidah. Seorang bukan hafalan ditanya malaikat siapa Tuhanmu? Allah, enggak segampang itu akidah. Akidah. Iya. Orang kalau jawabannya jawaban benar atau akidahnya benar, dia akan jawab dengan jawaban yang benar. Tapi kalau adanya akidahnya syirik, percaya hari baik, ya, pakai batu-batu jimat, ya, percaya nomor cantik, ya, pertanda dengan garis tangan, pertanda dengan bintang apa kamu bintang apa. Ya, ini syirik-syirik kecil tapi dianggap biasa, padahal dia dosa besar, mengalahkan dosa zina, mengalahkan dosa riba, mengalahkan dosa judi. Itu menjadi kecil dosa besar itu dibandingkan dengan syirik walaupun kecil. Apalagi yang dosa besar, syirik besarnya seperti doa kepada selain Allah, nyembelih untuk selain Allah, tawaf di selain Ka'bah, bernadar karena selain Allah. Itu bukan hanya sekedar besar, membatalkan keislaman, kafir orang seperti itu. Ini hukum umum ya, bukan memvonis orang tertentu. Baik. Kemudian berikutnya wa ma'rifatu la'abdi rabbah wa dinahu, dan agamanya. Mengenal agama. Ya. Mengenal agama. Maksudnya yaitu mengenal agama Islam. Ya. Mengenal agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi semua jin dan manusia tanpa terkecuali. Dan agama Islam ini
yaitu agama yang mengajarkan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan syirik. Tidak ada Islam syirik, nggak ada. Dan semua agama para nabi, para rasul, semua kitab yang turun dari langit, tidak ada yang mengajarkan syirik, nggak ada. Semuanya mengajarkan apa? Tauhid. Ya. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Itulah Islam. Maka bagaimana mungkin kalau ditanya siapa, apa agamamu? Kerjanya bikin bidah, kerjanya bikin syirik, kerjanya ikut-ikutan, tidak belajar, tidak mau mengikuti Al-Qur'an dan hadits. Pas ditanya apa agamamu? Islam. Tidak segampang itu. Akidah seorang. Akidah seseorang. Dia mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat, insya Allah ketika ditanya apa agamamu? Islam. Karena itulah Islam. Islam, Al-Quran dan hadits, pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Taib. Ya, sekarang ya mengaku Islam tapi mengikuti atau tuntunannya macam-macam. Ada yang menjadikan tuntunannya dengan perasaan, ada yang dengan filsafat, ada dengan tradisi, ada yang dengan mayoritas, ada yang dengan apa kata ustadz, ada yang dengan ikut-ikutan, taklid buta, ada yang dengan macam-macam. Yang penting ustadznya terkenal, yang penting pokoknya apa dia bilang pasti benar. Enggak. Agama kita, agama Islam adalah agama yang berlandaskan Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Makanya kita disuruh belajar, bukan disuruh ikut ustaz, disuruh belajar Quran, belajar hadits, belajar pemahaman para sahabat supaya kita bisa mengenal Islam yang benar. Islam yang benar. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kedua tadi mengenal agama Islam, tandanya apa? Tanda orang yang kenal Islam kalau dia menegakkan tauhid dan sunnah. Ya. Orang yang mengenal Allah kalau dia menegakkan tauhid. Orang yang mengenal Islam kalau dia menegakkan tauhid dan sunnah. Dia mengikuti Quran, mengikuti hadits, pemahaman sahabat, berarti dia kenal Islam. Berarti dia kenal Islam. Yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sejarah beliau, ya, dengan membaca sejarah beliau. Dan orang yang mengenal Nabi tandanya adalah kalau dia membuktikan anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kalau dia membuktikan bahwa dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya dia mengatakan cinta Nabi, maulid Nabi, ya, cinta Islam, cinta Quran, ya, baru gayana sih, ya kan? Bilang cinta Islam, cinta Quran, cinta Nabi, nggak mau ikut Nabi, nggak mau ikut Quran, nggak mau ikut Islam yang sebenarnya. Maka cinta Nabi maksudnya ikut Nabi, kenal Nabi maksudnya ikut Nabi. Kalau dia kenal Nabi SAW, maka dia yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah untuk mengajarkan agamanya kepada manusia, cara beribadah kepada Allah, kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa agama yang terbaik, kitab yang terbaik. Ya, dia sebagai Rasul yang terbaik, agama penutup, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kalau kita mau ngecek diri kita, ya, kita mau lihat. Di dalam kubur kita ditanya dengan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabi? Tandanya lihat. Tandanya kalau siapa orang yang kenal Allah, kalau dia bisa menegakkan tauhid, meninggalkan syirik. Nggak ada lagi percaya hari baik, nomor cantik, cecak berbunyi berarti benar, pamali, nggak lagi. Mana mungkin dia akan menjawab, orang-orang seperti ini bisa menjawab siapa Tuhan? Allah. Enggak, akidahnya rusak. Maka orang yang kenal Allah itu orang yang mentauhidkannya, beribadah hanya kepada Allah. Maka sekarang tugas kita adalah mempelajari kitab tauhid, buku-buku tauhid. Seperti yang sedang kita baca, Salasatul Usul,
Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat. Dalam Asmaul Husna, Al-Qawaidul Muthla, Lumatul I'tiqad, Aqidah Al-Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah. Kita berusaha untuk menyelesaikan kurikulum pada setiap bidang sehingga kita wawasan kita luas, tidak kaku, tidak sempit, tidak pincang. Iya. Yang kedua, mengenal agama Islam. Ya, jangan harap kalau kita ditanya nanti apa agamamu? Islam. Kerjanya kita bikin bidah. Salatnya kita nggak beres. Ya, salatnya tidak sesuai salat Nabi, wudunya nggak sesuai wudu Nabi, umrohnya nggak sesuai umroh Nabi, hajinya nggak sesuai dengan haji Nabi. Pokoknya ibadahnya ya ikut-ikutan apa yang ada saja. Iya. Kemudian yang ketiga tentang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyelisihi Nabi. Yang ada maulid Nabi. Nabi nggak pernah maulid. Ya kan? Yang ada ulang tahun. Nabi nggak pernah ulang tahun. Malah orang kafir malah yang begitu. Ya kan? Yang ada apa namanya macam-macam hal-hal yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cek diri kita. Apakah saya menegakkan tauhid? Apakah saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat? Apakah saya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya tidak beribadah kepada Allah kecuali harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau iya, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum, masih berat meninggalkan syirik, masih belum bisa kembali kepada pemahaman as-salaf Al-Quran dan hadits pemahaman as-salaf, masih belum bisa meninggalkan bid'ah, ya, meninggalkan ibadah-ibadah, tata cara ibadah yang menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini rawan. Segera perbaiki diri, segera benahi diri kita dalam 3 perkara ini. Karena ini hukumnya wajib. Kita setiap orang kita akan ditanya dengan 3 ini. Kita akan ditanya. Jangan siapkan hafalannya. Kalau ditanya siapa Tuhan, jawabnya Allah, jawab. Bukan siapkan hafalannya, tapi siapkan akidahnya. Siapkan akidahnya. Iya. Fa idza qila lak man rabbuk, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, faqul, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu. Ini penting. Karena sekarang yang percaya Tuhan macam-macam. Padahal dalam dasar negara kita ketuhanan yang maha esa. Kok bisa Tuhan yang lain ya? Ada Tuhan ini, Tuhan sana, Tuhan apa. Padahal dasar negara kita ketuhanan yang maha esa. Tuhan itu cuma satu. Enggak ada Tuhan yang lain. Iya. Makanya kata penulis, kalau kamu ditanya, "Man-rabbuk?" siapa Tuhanmu? Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Faqul, bilang, "Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih." Tuhanku adalah yang mencipta saya, yang merawat saya dan merawat alam semesta dengan nikmatnya. Maksudnya yang menciptakan kita dan merawat kita dari janin, kemudian keluar menjadi bayi, kemudian seterusnya, ya, kita berkembang dengan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semua makhluk. Nah, itulah Tuhan saya. Nah, sekarang kita tanya, dari Tuhan-Tuhan yang Tuhan-Tuhan palsu yang diakui sebagai Tuhan, baik itu Nabi Isa, baik itu matahari, api, sapi, itu dia apa? Dia mencipta atau dicipta? Dia diberikan nikmat sehingga dia berkembang atau dia memberi nikmat? Diberikan nikmat, dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia berkembang. Nah, berarti kriteria Tuhan itu ada kriterianya. Jangan asal Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Ada kriteria sebagai Tuhan yang benar. Di antaranya adalah yang paling mencolok, kalau dia mencipta dan dia merawat alam semesta. Dan tidak ada yang seperti ini kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus misalnya, Tuhan api, Tuhan apa gitu, ditanya dia apa? Dia mencipta atau dicipta? Dia mengatur atau diatur? Dia menguasai apa dikuasai? Jawabannya dia dicipta, dia diatur, dia dikuasai. Sama dengan kita ini, apa bedanya? Ya kan? Kalau begitu, tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dia sembahanku enggak ada yang saya sembah selain dia. Maksudnya apa? Kalau dia Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah. Begitu ya? Kalau dia Tuhan benaran, berarti dialah yang berhak disembah. Maksudnya apa? Kalau kita yakin, ya, dia merupakan Tuhan yang benar, berarti dia pula lah yang berhak disembah. Dan tidak ada Tuhan yang benar kecuali siapa? Allah. Iya kan? Kaidahnya kalau dia Tuhan, berarti dia yang disembah, dia yang diibadahi. Tapi harus ada kriteria. Tuhan itu ada kriteria. Dia mencipta, dia mengatur, menguasai alam semesta, dia merawat alam semesta. Tidak ada yang sepertinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Maksudnya Rabb artinya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Iya. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah adalah alam dan saya salah satu dari alam. Maksudnya penulis. Jadi semua selain Allah itu merupakan alam. Alam itu terambil dari kata al-alama. Al-alama artinya tanda. Kalau bahasa Indonesianya alamat. Ya, bahasa Indonesianya alamat. Artinya kenapa dikatakan alam ini dikatakan alama, dikatakan dia dikatakan alam dari kata alama karena dia merupakan alamat atau tanda akan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit tanda akan adanya Allah, hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, berilmunya Allah, maha mampunya Allah. Ya kan? Lihat bumi dengan segala isinya, pertanda akan adanya Allah, akan maha kayanya Allah, dia enggak perlu siapapun. Pokoknya lihat alam semesta ini dikatakan dia alam karena dia merupakan tanda akan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada segala sesuatu mau lihat apa saja, mau lihat langit, lihat gunung, lihat sawah, lihat apa saja, keindahan, lihat laut, lihat apa saja. Pada segala sesuatu ada tanda bagi Allah yang menunjukkan bahwa dia berapa? Satu. Contoh, kenapa kita yakin dia satu? Karena tidak usahlah skala dunia dengan segala isinya. Seandainya rumah ini ada 5 yang mengatur, tiba-tiba datang satu, matikan kipas. Masuk yang satu, matikan lampu. Datang yang satu, nyalakan lampu. Datang yang satu, cat ini. Datang yang satu, paku ini. Artinya akan terjadi ketidakaturan, benturan satu sama lain, tumpang tindih. Sekarang coba lihat alam semesta ini. Tidak pernah itu matahari dan bulan ini misalnya tiba-tiba, kenapa tiba-tiba matahari bulan terbit bersamaan? Selalu sudah selama kita hidup ini dan sebelumnya dan seterusnya tidak ada perubahan. Semuanya rapi. Matahari sudah pada waktunya, pada jalurnya, demikian pula bulan, demikian pula semua rapi pada waktunya. Iya. Seandainya alam semesta ini ada 2 yang mengatur atau ada 3, mungkin bilang, sudahlah, kenapa matahari terbit di sebelah timur terus? Coba pas pergantian Tuhan, tiba-tiba matahari terbit di sebelah selatan. Ya karena kan kemauan beda-beda. Setiap penguasa, pemimpin beda-beda kemauannya. Tapi selama kita lihat, kita hidup, tidak ada perubahan, menunjukkan bahwa yang mengatur alam ini berapa? Satu. Tidak ada kontradiksi, tidak ada benturan, tidak ada, semuanya rapi, teratur, ya, dan tidak ada yang berjalan dengan otomatis. Mana ada kipas menyala sendiri, mati sendiri, ya, ini ruangan bersih sendiri, ya. Kalau nggak ada yang sapu, kalau nggak ada yang nyalakan lampunya, kalau nggak ada yang matikan, tidak ada yang otomatis. Nah, sekelas kecil begini aja, ini ada yang mengurusnya, ada yang mengurusnya. Bagaimana dengan alam semesta ini? Bagaimana caranya dia bisa mataharinya terbit, bulannya terbenam, bulannya terbit, mataharinya terbenam, pergantian siang dan malam, ya, pergantian siang dan malam. Manusia untuk menerangi malam,
itu perlu PLN, berapa biaya yang dihabiskan, berapa tiang listrik, berapa kabel, berapa manusia yang dia perlukan, itu pun terangnya berapa. Tapi Allah mau jadikan malam jadi siang, hanya terbitkan matahari satu langsung terang semuanya. Tidak ada cahaya yang bisa menerangkan, yang bisa mengalahkan terangnya cahaya matahari. Kesimpulannya mengenal kalau dia adalah Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah. Kalau dia adalah Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah. Iya. Disebutkan di sini dalil ya, dalilnya surah Fussilat dan seterusnya. Ya kita ringkas saja karena sudah dipahami. Kemudian disebutkan dalil tentang warabbu huwal ma'bud. Ini kaidah. Kalau dia Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah. Beliau bawakan ayat yaitu surah Al-Baqarah. Ya surah Al-Baqarah ayat 21. Surah Al-Baqarah ayat 21. Iya, dan seterusnya, 21 dan seterusnya. Allah berfirman, ini kaidah bahwa kalau dia Tuhan berarti dialah yang berhak disembah. Tapi masalahnya ya sekarang banyak yang disebut Tuhan tapi dia bukan Tuhan. Dia bukan pencipta, dia bukan pengatur, tapi dia dicipta. Iya. Mana buktinya? Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum." Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah. Apa yang disuruh sembah? Allah enggak berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budullaha." Tapi Allah berfirman apa? "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum." Ini luar biasa ya. Maksudnya, wahai manusia, sembahlah Rabb. Apa tadi Rabb tadi? Mencipta, mengatur, menguasai, ya kan? Maksudnya, wahai manusia, sembahlah pencipta, pengatur, penguasa kalian. Mana itu Rabb itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha, yaitu yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was-samaa bina, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma, yang turunkan dari langit hujan, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dengan hujan itu keluar tumbuh buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Siapa yang seperti ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini jelaskan apa itu siapa itu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu yang mencipta kita, mencipta orang-orang sebelum kita, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan hujan, mengeluarkan buah-buahan, ya kan? Itulah Tuhan. Sekarang tanya Tuhan-Tuhan yang bilang Tuhan Isa, Tuhan ini, Tuhan ini. Dia apa? Dia mencipta manusia. Dia menciptakan kita, orang sebelum kita, menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, mengeluarkan buah-buahan. Dia apa? Berarti kesimpulannya, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan punya kriteria. Dia mencipta kita, orang sebelum kita, menciptakan alam semesta, bumi yang luas bagaikan hamparan, langit yang luas sebagai atap bagi bumi, ya kan? Menurunkan hujan. Nah, tidak ada kriteria seperti ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai manusia, sembah Tuhan kalian. Tapi ingat dulu, Tuhan itu bagaimana? Ya kan? Jangan asal Tuhan, tapi Tuhan yang bagaimana dulu? Itu Tuhan itu dia mencipta, dia mengatur, dia menguasai alam semesta. Dan kalau setelah kita dengarkan ini, menunjukkan bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Dan kalau begitu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kalau yang tanya, kenapa Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa bukan Tuhan? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jawabannya Nabi Isa apa? Nabi Isa dia tidak mencipta. Dia tidak mencipta dirinya. Dia tidak mencipta orang sebelumnya. Dia tidak mencipta orang setelahnya. Dia tidak mengatur alam semesta. Dia tidak menguasai alam semesta. Tapi dia diatur, dia dicipta, dia dikuasai. Terus apa alasannya kita bilang dia Tuhan? Apa alasannya? Apalagi mau menyembah dia?
Apalagi hanya yang mati-mati, orang mati, benda mati, patung, ya. Orang mati, kita yang bawa orang mati itu, kita yang kubur, kita yang gali kuburannya, kita yang kubur, kita yang timbun. Setelah itu kita minta kesembuhan padanya. Wahai Syekh Yusuf, anakku sakit, sembuhkanlah. Dia saja mati karena sakit. Kita minta kesembuhan padanya. Seandainya dia menyembuhkan penyakit, dia tidak akan mati-mati, sehat terus dia. Ya, tapi begitulah. Artinya karena kerusakan akidah, macam-macam ya alasannya. Jadi kesimpulannya, kalau dia Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah, diibadahi. Tapi kenyataannya tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya Imam Ibnu Katsir beliau berkata, Al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini, langit, bumi dan segala isinya ini, manusianya, jinnya, ya kan? Nabinya, rasulnya, walinya, ya. Yang menciptakan semua ini berarti dialah yang berhak diibadahi. Iya. Dan kesimpulannya tidak ada yang menciptakan semua ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pembahasan berikutnya nanti beliau masuk di anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Artinya apa? Setelah beliau membawakan alasan yang logis, alasan yang jelas bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian beliau bawakan bentuk-bentuk ibadah. Karena kenapa? Banyak dari kaum muslimin yang mengaku, ya, yang mengaku beribadah hanya kepada Allah, tapi kenyataannya mereka berbuat syirik, menyerahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah karena mereka tidak paham bentuk-bentuk ibadah. Mereka nggak paham bahwa sembelihan itu ibadah, doa itu ibadah, tawaf itu ibadah, nazar itu ibadah, khusyuk itu ibadah, tawakal itu ibadah, mengharap itu ibadah, cinta itu ibadah, takut itu ibadah, dan seterusnya akan dijelaskan nanti. Maka jangan sampai dalam keadaan kita nggak sadar, ternyata apa? Ternyata kita berbuat syirik. Maka perlu mengenal bentuk-bentuk ibadah. Sehingga kalau kita tahu bahwa itu merupakan ibadah, maka la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya. Adapun tentang bentuk-bentuk ibadah, insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita telah menjelaskan tentang akidah bahwa kalau dia Tuhan, maka dialah yang berhak diibadahi, disembah, dan tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan itu punya kriteria, dia yang mencipta, dia yang mengatur alam semesta, dia maha kuasa, dia maha sempurna, tidak ada cacat padanya, tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada yang sifatnya seperti ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.